Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari kelas 3F. Baiklah, pada video presentasi ini saya akan menjelaskan tentang hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan coding web. Sesuai dengan materi pada pertemuan 5, kita akan membahas apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan coding web. Sebelum melakukan coding web, kita perlu membuat konsep dari web yang akan kita buat nanti. Dan kita dapat membuat konsep ini melalui kertas atau kita dapat melakukan menggunakan tools-tools yang lebih modern seperti Sketch, Adobe, dan juga Figma. Dan pada pertemuan kelima, kita membahas tentang Figma. Jadi, apa itu Figma? Figma itu adalah editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta fitur online tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac OS dan juga Windows. Figma ini merupakan aplikasi desain UI UX yang dapat kita gunakan untuk membuat desain web sehingga kita tidak perlu menggunakan kertas dan menggunakan Figma ini jadi lebih menarik karena sudah ada warnanya dan lebih menarik dalam bentuk visualnya. Kemudian, apa saja kelebihan Figma? Ada banyak kelebihan dari Figma, tetapi saya akan menjabarkan 3 kelebihan Figma. Yang pertama yaitu kemudahan dalam membuat desain. Fitur dari desain Figma memiliki banyak kelebihan karena dibuat sangat modern. Pengguna akan menemukan modern pen tool yang bisa digunakan untuk menggambar ke segala arah dengan vector networks. Selain itu, kemudahan saat mengatur tata letak menjadi fitur kelebihan dari aplikasi Figma ini. Selanjutnya yaitu membuat prototype. Figma memungkinkan desainer untuk merancang desain, membuat prototype, membagikannya, hingga menerima feedback secara mudah. Jadi tidak perlu mengganti-ganti tools dalam merancang suatu desain. Hasil edit pada desain akan langsung muncul pada prototype yang dibuat. Kemudian hasil pun bisa langsung dibagikan kepada anggota tim lainnya. Orang lain juga dapat memberikan feedback dengan menambahkan komentar di dalam prototype. Jadi pada aplikasi Figma ini kita dapat melakukan komentar juga di dalamnya, jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem merupakan kemudahan dalam mengatur, jadi pengguna akan lebih mudah dalam merancang dan mengakses seluruh aset yang telah dimiliki. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna mengelola siapa saja yang bisa mengakses, mengedit, dan berkontribusi ke library penyimpanan aset. Setiap pembaharuan yang dilakukan anggota tim akan dipublikasikan sehingga lebih mudah untuk melacaknya. Jadi jika kita membuat sebuah desain, kita dapat mengetahui siapa saja yang mengedit desain yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tidak perlu khawatir jika ada yang berbuat tidak baik. Selanjutnya, dari video presentasi yang sudah diberikan, pembuat video memberikan langkah-langkah dalam melakukan web design. Yang pertama ada overview. Overview ini merupakan landing page untuk online course yang menyediakan berbagai bidang ilmu dan hobi. Dan yang kedua ada konten. Konten ini adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung, baik berupa video, gambar, tulisan, animasi, suara, dan tombol navigasi, serta yang lainnya. Pada konten ini bisa disebut juga sebagai isi. Jadi dalam membuat web design, dalam membuat web, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita masukkan ke dalam website yang akan kita buat ini. Selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi ini adalah salah satu bagian penting dari desain web yang mencakup segala hal seperti tata letak, huruf, paragraf yang akan ditampilkan sedemikian rupa
untuk memberikan kenyamanan dan kesan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi berdasarkan video presentasi yang sudah diberikan, pembuat video memberikan contoh dari tipografi yang dia gunakan seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya ada warna. Warna ini adalah elemen yang penting dalam sebuah desain web. Pemilihan warna website sangat berpengaruh pada kesan pertama pengunjung. Jadi kita harus menentukan warna-warna yang sangat cocok pada web yang akan kita buat. Selanjutnya ada icon. Icon adalah tampilan suatu objek atau gambar yang mana merupakan bentuk representasi dari yang dilambangkan tersebut. Icon ini kita dapat memberikan contoh seperti icon gambar Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Dan untuk dapat menggunakan icon-icon ini kita dapat menggunakannya secara gratis melalui website feathericon.com. Kita bisa menggunakannya secara gratis pada website tersebut. Selanjutnya, ilustrasi. Ilustrasi ini merupakan visualisasi dari sebuah tulisan, cerita, ataupun ide yang dilakukan dengan teknik drawing, fotografi, lukis, serta teknik seni rupa lainnya. Ilustrasi pada desain web juga dapat membuat web yang akan dibuat menjadi lebih menarik. Dan kita juga dapat menggunakan ilustrasi yang sudah ada melalui web opendoodles.com. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.